Sekarang kita mulai belajar firman Tuhan lagi. Lanjutkan yang sudah saya sampaikan 2 kali. Saudara, ini jadi ketiga. Krisis kesempatan sukses besar. Katakan bersama-sama. Krisis kesempatan sukses besar. Sekali lagi. Krisis kesempatan sukses besar. Saya ajak saudara tangkap terus. Artinya Tuhan sedang berkata, krisis atau krisis yang terjadi saat ini, itu ada kesempatan. Sekali lagi, ada kesempatan. Katakan, ada kesempatan untuk apa? Sukses besar. Mengalami sukses besar. Itu dalam segala hal. Dalam kesehatan, dalam rumah tangga, dalam studi, dalam pekerjaan, keuangan, pelayanan, semuanya saudara. Ada kesempatan. Jadi bukan dikatakan krisis ini pasti membuat setiap orang sukses besar. Tidak. Tergantung kita bisa lihat kesempatannya atau tidak. Tergantung kita bisa tangkap kesempatannya atau tidak. Tergantung kita bisa masuk di kesempatan itu aja. Kalau kita bisa lihat peluangnya, kesempatannya, kita tangkap, kita lakukan, maka kita akan mengalami breakthrough, terobosan yang sangat besar. Ya, itu intinya di situ, saudara. Ada beberapa. Yang pertama harus menyadari krisis adalah kesempatan yang besar. Nyadari dulu. Kalau tidak menyadari, kita tidak bergairah, kita malah putus asa. Ini krisis, gimana? Nanti hancur. Kalau di PHK gimana? Kalau nanti ya kebutuhannya nggak bisa dicukupi gimana? Kalau cicilan rumahnya nggak bisa dipenuhi gimana? Kalau cicilan sepeda motornya nggak bisa bayar terus gimana? Kalau kredit ceretnya nggak bisa bayar gimana? Tuh ibu-ibu kan kreditnya macam-macam tuh ya. Ya dulu kan gitu ya, orang keliling nawarin cerai. Kreditnya bisa. Lalu harus nyadari, baru saudara bergairah, baru saudara akan bergerak. Lalu miliki visi yang dari Tuhan. Jadikan visi. Impian ini jadikan visi. Kesempatan jadikan visi. Visinya saudara, justru krisis ini akan menjadikan aku lebih maju. Sukses luar biasa. Justru mulai krisis ini, tahun ini sungguh-sungguh mengalami double favor. Jadi visi, jadi impian. Ada orang saudara, saya memang nggak punya gairah kok, nggak punya keinginan kok saudara. Ya sudah, dengar khotbah gitu-gitu saja. Dengan ini kesempatan bisa, nggak pernah bergerak, nggak pernah berjuang, nggak pernah akan mengalami. Miliki impian, miliki visi, mengalami krisis, kesempatan untuk sukses besar. Jangan diam saudara. Orang yang tidak punya keinginan dipakai Tuhan luar biasa, nggak pernah bergerak, nggak pernah tangkap visi. Harus kita tangkap visi supaya bisa dipakai oleh Tuhan. Sungguh-sungguh jemaat yang jadi berkat, jemaat yang selamatkan banyak jiwa. Lalu harus berjalan dalam tuntunan Tuhan. Tanpa Tuhan sudah pasti tidak bisa. Harus belajar peka tadi, bisa dengar tuntunan Tuhan, bisa tangkap tuntunan Tuhan, supaya tadi langkah-langkah kita tepat, saudara. Langkah-langkah kita sungguh-sungguh mendapatkan, mengenakan sesuatu yang luar biasa. Gereja kita sejak berdiri, saya tidak pernah berhenti untuk mengingatkan, berdiri dalam tuntunan Tuhan, lahirnya dalam tuntunan Tuhan. Saudara, saya jadi gembala sidang bukan keinginan saya, tapi keinginan Tuhan. Ya terus kejar, saudara. Saya melangkah terus, kalau saudara perhatikan, semua dalam tuntunan Tuhan. Gedung Biskup jadi gedung gereja karena dituntun oleh Tuhan. Bangun gedung ini karena dituntun oleh Tuhan. Buat konferensi gereja sel internasional karena dituntun oleh Tuhan. Sekarang pusat kegerakan Roh Kudus karena tuntunan Tuhan. Ya, Holy Land Experience Indonesia karena tuntunan. Karena tuntunan. Dengan tuntunan langkah kita akan benar. Langkah kita akan tepat. Langkah kita akan mencapai janji Tuhan. Saudara, sungguh-sungguh yang mengalami sukses besar. Saudara, 4, jangan dicekam ketakutan. Kalau sudah takut sudah nggak bisa mikir. Orang itu takut nggak bisa mikir, saudara. Kalau saudara dicekam ketakutan nggak bisa mikir, saudara ya. Saudara, saya mau tanya, siapa yang ikut komsel?
Kok sidik itu saudara? Siapa yang tidak ikut komsa? Siapa yang ikut komsa? Katakan tinggi-tinggi. Diberkati saudara banyak sekali. Saudara, kalau diikut komsa tiba-tiba kasih tugas gitu ya saudara. Tapi saudara ketakutan. Saudara di rumah sudah persiapannya setengah mati gitu ya. Banyak waktu maju ketakutan. Bleng, hilang semua loh saudara. Betul enggak? Lupa semua loh. Sudah persiapan panjang lebar saudara. Tapi enggak bisa lagi. Lupa semua saudara. Kenapa? Dicekam oleh ketakutan. Mikir saja nggak bisa, nggak mungkin bisa berhasil. Jangan sampai dicekam oleh ketakutan, saudara. Kalau dicekam, maka hikmatnya hilang. Maka saudara nggak bisa berjalan dalam tuntunan Tuhan, saudara. Lalu 5, fokus pada peluang, bukan masalah. Jangan fokus pada masalahmu, fokus pada peluang yang ada. Kesempatan-kesempatan yang ada. Belum ngerti, cari, ya. Pelajari peluangnya apa saja, ya, sehingga saudara bisa temukan peluangnya, saudara, celah-celahnya, sehingga saudara bisa dapatkan, sehingga saudara bisa lakukan, dan saudara sungguh-sungguh mengalami. Maka tanggal 15 saya mengundang ya Jim Gui, saudara. Dia itu motivator dan memang pakar di bidang itu, saudara. Sekarang ya kita ngundang dia, saudara, supaya apa? Ya, saya berikan tema pada dia. Ya, peluang apa saja saat krisis ini. Supaya dia bisa menceritakan. Jemaat bisa dibukakan. Ya, oh ada peluang ini. Ada peluang ini. Ada peluang ini, saudara. Sehingga bisa itu menjadi perjuangannya maju. Jangan fokus pada masalah. Bingungi masalah seperti benang ruwet. Tidak bisa diurai, saudara. Fokus saja pada peluang yang ada. Sekali saudara dapatkan peluangnya, saudara kerjakan, saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Temukan kesempatan di tengah krisis, saudara. Saya percaya itu luar biasa sekali. Saya rindu setiap jemaat bisa temukan peluangnya. Saya rindu jemaat bisa masuk, ya, tangkap peluang itu. Saya rindu jemaat justru mengalami breakthrough, terobosan, double favor yang luar biasa. Tepuk tangannya yang meriah, saudara. Ya, berikutnya lagi kembali yang tadi, saudara. Ya, lalu ini. Ya, 6, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Harus ditingkatkan. Kalau bodoh, ya sulit sekali maju. Sekarang zaman sekarang itu kemajuannya cepat sekali, cepat sekali, cepat sekali. Terus harus banyak belajar. Harus banyak belajar. Harus banyak belajar. Tidak belajar pasti tertinggal, saudara. Maju sedikit saja bisa tertinggal karena dunia itu majunya pesat, saudara. Di bidang saudara belajar. Saudara harus ya menjadi orang yang profesional di bidangnya, saudara. Ya, tingkat pengetahuan dan keterampilan. Sampai terus saudara sungguh-sungguh ya saudara belajar sampai menjadi ahli bidang saudara. Kalau saudara rumah makan ya ahli saudara di bidang rumah makan. Kalau saudara kerja properti ya saudara itu ahli di bidang itu. Kalau hanya sedang kerja pasti banyak salahnya. Pasti kalah dengan yang lain. Tapi saudara pelajar sungguh-sungguh sampai ahli di bidang apapun lah saudara. Di bidang media, ahli di bidang media dan sebagainya. Belajar, 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 belajar. Ya belakangan saya sering katakan juga salah satu yang banyak membantu saat ini adalah AI. Kalau AI itu bagi saya seperti satu saya punya satu asisten yang profesional, yang hebat, yang semua tahu. Semua bisa, saudara. Kesehatan dia bisa beri masukan. Tentang keuangan dia bisa beri masukan. Tentang rumah tangga dia bisa, saudara. Semuanya gitu, saudara. Itu akan menjadi alat yang berguna untuk meningkatkan standar kualitas saudara. Jadi harus terus meningkatkan pengetahuan saudara. Keterampilan saudara. Yang butuh keterampilan ya penari misalnya, pelukis lah,
keterampilannya harus ditingkatkan. Masak, keterampilannya harus ditingkatkan. Jangan 10 tahun ya seperti itu terus. Nggak pernah berubah. Karena Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, selamanya. Saya masaknya ya tidak pernah berubah. Ya ini terus. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ketinggalan, saudara. Yang ketujuh, jangan lupa meningkatkan skill membangun hubungan. Hubungan itu kelihatannya sederhana. Tapi orang yang pandai membangun hubungan akan lebih mudah terbuka jalan. Akan lebih mudah terangkat, saudara. Di mana-mana saudara bisa lihat di rumah loh. Anak yang punya hubungan dekat dengan orang tuanya sangat mudah dapat berkat. Sangat mudah ya punya kesempatan daripada anak yang hubungannya jelek dengan orang tuanya. Itu contoh lah. Di perusahaan, kalau saudara karyawan, saudara di perusahaan saudara cek yang hubungannya dekat dengan pimpinan, dengan bosnya, pasti punya kesempatan lebih mudah terangkat daripada yang hubungannya tidak baik. Pandai tapi hubungannya tidak baik, sulit naik. Tapi saudara hubungannya baik, ya jangan bodoh juga atau kalian disuruh belajar. Minimal lah, lumayan, saudara akan naiknya cepat. Hubungan itu menentukan semua. Saudara mau jual barang ya dengan orang, kalau hubungannya jelek, enggak dibeliin. Tapi kalau hubungannya baik, kadang-kadang sungkan. Ya sudah tak beliin gitu. Kan gitu toh saudara, betul gak? Apalagi dengan yang lain. Pasti dipilih yang hubungannya lebih dekat. Bangun hubungan. Bangun hubungan. Temanmu makin banyak, kesempatanmu makin besar. Peluangmu makin besar. Betul? Ya, bangun hubungan. Langgananmu akan makin banyak. Betul saudara? Punya kesempatan yang luar biasa. Bangun hubungan. Bangun hubungan. Bangun hubungan. Dan itu luar biasa. Kalau saudara belajar bangun hubungan, saudara akan terbuka banyak kesempatan. Kesempatan saudara. Apalagi ada hubungan dengan orang-orang yang punya potensi tinggi. Kesempatan saudara banyak dan kesempatan saudara besar-besar. Ya itu punya anugerah yang luar biasa. Kemarin saya tutup dengan satu pengertian. Di Amerika ada universitas, ya salah satunya Harvard, itu boleh dikatakan ya salah satu atau memang yang terbaik di Amerika, terbaik di dunia. Orang mau masuk di situ sulit gitu saudara. Tapi harganya mahal sekali. Sekalipun sulit, mahal, orang itu berusaha bisa masuk di situ. Mahal pun mau bayar. Karena apa saudara? Saya percayalah, mungkin ya pengetahuannya, pengajarannya hebat, tapi tidak hanya itu saja. Karena di situ kebanyakan anak-anak presiden, anak-anak menteri, anak-anak orang hebat. Anak saudara masuk di situ, saudara ya, belajar, pulang temannya itu presiden-presiden. Temannya itu menteri-menteri, punya hubungan, punya kesempatan yang luar biasa. Bangun hubungan yang baik, saudara ya. Saudara akan punya banyak kesempatan. Krisis ini, kalau makin saudara punya banyak hubungan, kesempatan saudara akan makin banyak. Peluang saudara akan makin banyak. Bisa terbuka, saudara. Ya itu ya sedikit yang kita pelajari. Sekarang kita lanjutkan lagi, saudara. Milik yang ke-8 ya. Miliki integritas yang tinggi. Ya, mentalitas, integritas, karakter yang baik, saudara. Saya percaya krisis ini juga sangat-sangat penting sekali mempunyai integritas yang tinggi. Sekarang banyak orang bohong, banyak macam-macam, saudara. Tapi kalau saudara punya integritas yang baik, integritas yang tinggi, orang percaya, saudara akan dapat kepercayaan yang luar biasa. Karena saat ini dicari orang yang jujur sulit. Seperti tadi prajurit. Bato jujur ngirit. Betul tak saudara? Loh penting saudara saat ini. Ya enggak? Di media aja sulit sekali lah. Takut ada ditipu macam-macam lah. Di mana-mana. Saudara kalau terkena punya integritas yang baik. Saudara punya kesempatan dipercayai. Banyak ya perusahaan besar-besar cari orang-orang yang bisa dipercaya. Yang bisa dipercaya. Punya integritas yang tinggi, saudara. Iya, saudara.
Amsa 11 ayat 1. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Tuhan gak suka ya menipu gitu saudara. Neraca serong gak jujur. 1 kilo isinya tidak 1 kilo. Dulu ada ya baru peristiwa ya. Apa itu? Minyak goreng ya itu saudara. Ya malah disita semua saudara. Tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat saudara. Jujur. Sekarang dicari orang yang jujur, patuh katanya gitu saudara. Tambahin lagi irit katanya. Iya. Lalu Amsa 10 ayat 9. Siapa hidup dengan tidak bercela, amanlah jalannya. Ya, yang hidupnya miring-miring bahaya. Sekarang banyak yang ditangkap itu saudara. KPK juga banyak. Tapi banyaklah kasus-kasus yang besar-besar. Dulu yang bertahun-tahun gak ketahuan. Sekarang banyak yang ketahuan, ditangkap, dimunculkan saudara. Tapi kalau integritas baik, jujur saudara, bisa dipercaya, amanlah jalannya, amanlah hidupnya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui, akan tertangkap, akan mengalami bahaya sekali. Kalau ada yang tidak jujur, bertobat sebelum ketahuan, sebelum ketangkap. Kalau suka lenco kanan kiri saudara, selingkuh kanan kiri, cepat bertobat saudara. Kalau suka nipu orang, tipu sana, tipu sini, hati-hati saudara. Iya, cepat bertobat saudara. 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Paulus saja pesan dengan Timotius, anak rohaninya, kalau mau mempercayakan sesuatu, ya percayakan pada yang bisa dipercaya, punya integritas, saudara. Ya, bisa dipercaya, jujur, tanggung jawab, lurus gitu saudara. Tidak bohong dan macam-macam saudara. Yang juga cakap mengajak orang lain. Jadi sekali lagi miliki integritas yang tinggi. Sampai orang tahu, orang percaya. Saudara, ada sesuatu misalnya orang bayar kelebihan. Saudara, puji Tuhan. Kelebihan itu keliru saudara. Saudara dengar loh. Ada orang kadang-kadang hanya menguji saudara. Mencobai saudara. Betul saudara. Kalau saudara gak hati-hati itu hanya diuji. Saudara bablas. Besok sudah gak dipercayai. Tapi kalau saudara jujur, besok akan mudah dapat kepercayaan. Ini jujur kok. Ini bisa dipercaya. Enak kerja dengan orang yang seperti ini. Aman. Betul gak saudara? Jadi belajar. Kelihatan, gak kelihatan, tetap jujur. Ya, kelihatan, gak kelihatan, tetap tanggung jawab saudara. Bisa dipercaya. Kalau saudara terkena orang yang tidak bisa percaya, sulit. Makin sulit. Tapi kalau saudara terkena orang ini, baik, bisa dipercaya. Saat krisis, saudara jangan takut. Ya, banyak orang itu butuh. Contoh ya, kalau sedang terjadi pengurangan, yang dikurangi yang jujur atau yang gak jujur? Pasti toh, lebih aman toh? Betul gak? Semua di dalam segala, dalam usaha sendiri, dalam ikut orang, dalam melayani Tuhan sama. Tuhan pasti cari yang jujur, yang mentalitasnya baik, yang teguh di dalam Tuhan, bahkan tidak mudah tergoda, tidak mudah dihasut orang lain. Tetap orang lain nggak jujur, jangan ikut tidak jujur. Orang lain lakon yang tidak baik, jangan ikut-ikut tidak baik. Saya masih ingat berapa waktu lalu ada perusahaan Yihong, pernah dengar ya perusahaan Yihong. Pernah dengar itu waktu saya bacanya di surat kabar di media banyak sekali. Jadi saat itu di perusahaan itu ada yang di PHK gitu saudara. Kalau nggak salah ya 3 orang itu saudara di PHK. Lalu ada yang gerakan semua karyawan protes. Ya nggak boleh, kenapa di PHK protes, nggak boleh di PHK. Dan akhirnya meremen ketuntutan yang lain. Dan lebih itu lagi sampai demo minta perusahaan ini ditutup.
Saudara, marah, perusahaannya nggak adil, perusahaannya nggak baik, ikut gitu saudara. Ada yang gerakan gitu saudara, ikut jadi terus demonya, ya minta perusahaan ini ditutup. Dan akhirnya terjadi sungguh saudara. Ya perusahaan itu ditutup oleh pemiliknya saudara. Setelah ditutup demo lagi, perusahaan ini tidak boleh tutup. Loh, gak bingung kita saudara. Demo supaya perusahaannya ditutup. Setelah ditutup sungguh-sungguh, demo perusahaannya tidak boleh tutup. Kalau tutup kita kehilangan pekerjaan. Kalau tutup kita gimana? Ya, diusut-usut mereka sebenarnya waktu demo yang nggak ngerti, hanya ikut-ikut. Nah, saudara harus jaga. Ya, jangan hanya sekedar ikut-ikut orang dunia misalnya jahat, jangan ikut jahat. Orang lain nipu, jangan ikut nipu, saudara. Ya, jangan ada orang kerja ya kerja, gereja ya gereja, keliru. Di gereja, di tempat kerja harus sama. Di gereja harus jujur, di tempat kerja juga jujur. Betul nggak? Di gereja baik, di rumah juga harus baik. Betul, saudara? Di gereja bisa lapang hati, di rumah harus lapang hati. Yang penting miliki integritas yang baik. Percaya, ya banyak orang akan lihat, akan senang, akan berkati. Bukan hanya orang loh. Ya, orang tua nggak lihat, pimpinan nggak lihat, orang lain nggak lihat. Tuhan lihat. Tuhan lihat kejujuran. Tuhan senang kejujuran. Maka Tuhan percayai banyak. Maka Tuhan berkati. Ya, sekalipun secara nalar, secara natural nggak ada jalan. Tapi ada jalan dari surga turun. Berkat dari Tuhan turun. Breakthrough dari Tuhan turun. Jalan keluarnya dibukakan. Jangan takut. Ya, sekalipun ada badai, ada krisis, saudara akan teguh. Betul? Tapi kalau nggak benar, saudara sendiri aja ketakutan. Ya, yang curang-curang, yang korupsi apa nggak takut saat ini? Yang ditangkap besar-besar, ya pasti juga nggak tenang. Kita berkata orang fasik lari sekalipun tidak ada yang mengejarnya. Apa artinya saudara? Orang fasik lari sekalipun tidak ada yang mengejarnya. Apa artinya? Ya, artinya ketakutan. Tapi lebih jelas gimana? Orang fasik itu dianggap salah, orang berdosa. Lari, sekalipun tidak ada yang mengejar. Harusnya nggak ada yang ngejar, tapi lari sendiri. Ketakutan, lari sendiri saudara. Karena memang salah, karena memang melakukan yang tidak baik. Sudah was-was, ketakutan, macam-macam. Hidupnya nggak akan tenang. Apalagi ada badai banyak, makin berat. Tapi orang benar akan seperti singa muda. Yang tetap teguh, yang tetap kuat, yang tetap mengaum. Saudara, luar biasa. Dan itu anugerah yang besar. Kalau Tuhan, sekali lagi ya, cari orang untuk diberi kepercayaan. Sekali lagi tetap yang punya integritas. Ya, kalau bisa harus dua-duanya. Integritas tapi juga punya kemampuan. Seperti tadi, integritas dan kemampuan. Maka harus belajar. Tapi selain belajar harus punya integritas. Kisah Rasul 6 ayat 1-7, pada masa itu ketika jumlah murid semakin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian pada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu ke-12 Rasul itu membagi semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak puas karena kami lalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah. Sekarang mau cari orang ya, 7 orang di antaramu yang apa? Yang apa saudara? Terkenal baik, punya integritas. Terkenal orang ini baik, jujur, bisa dipercaya. Yang dipilih yang pertama itu saudara, yang punya integritas, terkenal baik, bukan terkenal curang. Bukan terkena licik, bukan terkena ya bohong atau apa. Terkena baik, sifatnya baik, perkataannya baik, tingkah lakunya baik, bisa dipercaya, yang penuh Roh Kudus dan hikmat kepandaian, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Saudara, mau cari juga sama, yang terkenal baik, sifatnya baik, sama,
di perusahaan di mana orang mau join kerja pun dilihat dulu dia baik enggak. Kalau enggak join nanti curang. Wah, malah habis uangnya. Makin sulit. Tapi kalau saudara punya integritas yang baik, luar biasa. Saudara belajar dari siapa? Yusuf. Yusuf di Roma, dia punya integritas. Saudara, jujur. Kakak-kakaknya kalau saudara baca, dipercaya kambing dan domba, enggak bisa dipercaya. Seringkali kalau di padang, disembelih sendiri, buat pesta sendiri, laporannya dimakan binatang, lah gitu saudara, atau hilang, nggak bisa dipercaya. Yusuf bisa dipercaya, bahkan seringkali dia yang melaporkan, ini kurang loh, ini hilang loh, ini diambil saudara. Maka dia menjadi anak yang bisa dipercaya, yang disukai, yang diberkati, diberi jubah yang paling mahal. Betul saudara ya. Lalu setelah itu ya saudara iri sampai dia sempat dijual di Mesir. Jadi budak di rumahnya Potifar. Tapi dia tetap integritasnya luar biasa. Orang yang bisa dipercaya, jujur, saudara, mampu. Ada tugas dikerjakan sebaik mungkin. Tuhan senang diberkati pekerjaannya. Maju, saudara. Enggak curang, enggak mau, saudara, mencuri dan macam-macam. Diangkat, diberkati. Sekalipun hidupnya sedang krisis, tapi orang lihat integritasnya. Potifar lihat integritasnya, diberkati, diangkat, diberkati Tuhan, diberkati sesama. Lalu digoda dan akhirnya difitnah, saudara, masuk penjara. Kalau saudara perhatikan juga sama, di penjara dia punya integritas yang baik. Sekalipun krisis, budak masuk penjara sekalian. Tapi sekali lagi, karena punya integritas yang baik, dia dibutuhkan oleh kepala penjara. Serahkan orang lain, gak beres. Serahkan dia, beres. Makanan serahkan yang lain, wah, dia akan sendiri, saudara. Ya, kunci serahkan yang lain, mungkin buat keluar macam-macam. Serahkan Yusuf, baik. Sekalipun di penjara, dia tetap dapat kasih karunia, kepercayaan dari kepala penjara. Betul enggak saudara? Ya, kepercayaan dari Tuhan saudara. Terus di Mesir juga sama saudara. Dia bisa dipercaya, punya integritas. Jujur kalau saudara perhatikan ya. Selain punya hikmat, dia bisa tahu 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kekurangan. Lalu dia juga bisa pandai sekali, bisa cari solusinya. Kita harus setelah dipercaya, waktu 7 tahun kelimpahan, ambil yang 1/5-nya, bangun gudang, simpan semua. Nanti kalau 7 tahun kelaparan, baru ya dijual sebagian untuk mencukupi semua. Dia punya kepedean dan dia jujur. Kalau saudara baca semua hasilnya diserahkan pada Firaun, tidak diambil untuk dia. Semua hasilnya diserahkan. Semua perjuangannya adalah untuk Firaun. Integritas, bisa dipercaya, jujur, tanggung jawab, bisa dipercayai, naik. Saya ajak setiap saudara belajar punya integritas. Saul pertama hatinya baik, punya integritas, dipilih Tuhan jadi raja. Setelah jadi raja, integritasnya enggak baik. Dia enggak bisa dipercaya, dia enggak bisa taat lagi seperti dulu. Dia tidak mengandalkan Tuhan. Dia selalu untuk kepentingan diri, supaya disukai manusia, supaya kedudukannya aman. Tidak baik, akhirnya gagal. Satu lagi Daniel, saudara perhatikan, integritasnya luar biasa, kepandaiannya luar biasa. Yang lain gak suka sampai dijebak, masuk kemana? Gua singa. Orang biasa matilah. Tapi dia luar biasa sekali saudara. Masuk gua singa, Tuhan tetap lindungi. Ini orang yang baik. Ini orang yang penting. Ini orang yang aku butuhkan oleh Tuhan. Dijagai oleh Tuhan. Mulut singa dikatupkan. Betul saudara? Rajanya senang. Wah, luar biasa. Diangkat saudara. Musuhnya malah dimasukkan di gua singa. Belum sampai tanah sudah diterkam oleh singa-singa. Dia kedudukannya terus diangkat.
dia ya disiarkan sampai rajanya bertobat. Karena semua di bawah jajahanku harus mulai sekarang menyembah Allahnya Daniel. Integritas. Sekali lagi, bisa dipercayai. Saudara akan dapat banyak kepercayaan. Saya tambah satu, Timotius. Itu orang yang punya integritas luar biasa sampai dipuji Paulus. Makanya dia dipakai, diserai gereja. Ya, di Efesus yang saat itu gereja yang besar sekali, saudara. Filipi 2 ayat 19 sampai 2. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirim Timotius kepadamu supaya tenang juga hatiku. Paulus kalau ngirimnya, yang dikirim Timotius hatinya tenang, jujur. Oleh kabar tentang hal imanmu. Karena tidak ada padaku yang sehati. Dia bisa sehati, sepikir dengan aku, saudara, sehati, sepikir. Ya, dia bisa menyesuaikan Paulus, saudara. Ya, karena Bapak rohaninya pimpinnya. Dan yang begitu sungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu, bertanggung jawab, diserai tugas bertanggung jawab. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri. Yang lain tidak punya integritas. Bukan kepentingan Kristus Yesus. Tapi kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji. Setia. Yang lain gak setia, dia tetap setia. Karena ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil. Sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dia punya integritas yang luar biasa. Berhasil. Jadi yang ke-8 saja, ayo. Punya integritas yang baik. Tulus. Tadi apa ya? Patuh. Tulus. Ngirit gitu. Ya, saya percaya luar biasa. Sekarang yang ke-9, sudah ke-9, saudara. Yang ke-9, tetap menabur di saat krisis. Apa, saudara? Tetap menabur di saat krisis. Tuh, baru krisis apa ya nabur ya? Coba saya baru mepet kok, saudara. Apa ya menabur ya, saudara? Ya, tetap menabur, saudara, di saat krisis. Kenapa? Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada. Katakan, selama bumi masih ada. Sekarang bumi masih ada enggak? Saat makmur bumi itu masih ada enggak? Masih. Saat krisis bumi itu masih ada enggak? Saat sekarang ini krisis besar, bumi masih ada apa enggak? Masih ya. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai. Tetap hukum itu ada. Selamanya hukum tabur dan tuai itu ada. Saudara, waktu keadaan baik, hukum itu ada. Kamu menabur, kamu akan menuai. Tapi waktu krisis, waktu kekeringan, saudara dengar, hukum tabur tuai tetap ada. Kalau engkau tabur, engkau akan menuai. Kalau engkau tidak tabur, engkau tidak akan menuai. Selama bumi masih ada, krisis atau tidak krisis, tetap menabur, maka tetap akan menuai. Bukan waktu baik saja, bukan waktu panennya besar saja. Wah, menabur. Gak ada panen, gagal panen, tetap harus menabur. Kalau petani berhenti menabur, sudah gak pernah panen, sudah gak pernah menuai, lebih habis-habisan. Selama bumi masih ada, tidak henti-hentinya, ya tabur dan tuai tetap akan terjadi. Betul? Waktu keadaan baik menabur, saudara ngalami tuan. Tapi krisis lebih penting. Sebab kalau tidak makin habis-habisan. Gak ada lagi yang dituai. Krisis itu sudah kekurangan. Ya, lebih lagi gak pernah ada. Sayangnya krisis ini seringkali membuat orang takut menabur. Krisis seringkali membuat banyak orang takut menabur. Lebih percaya
pikirannya, keadaannya. Lebih daripada firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, taburlah maka engkau akan apa? Menuai. Satu takaran yang baik dipadatkan, ya digoncangkan sampai limpah keluar. Kalau firman Tuhan berkata, taburlah, engkau akan menuai. Kalau dunia berkata, peganglah erat-erat. Ya toh saudara? Kan kalau dunia kan gitu, peganglah erat-erat. Ini krisis, peganglah erat-erat. Beda sekali saudara. Ya, tapi kalau Tuhan, taburlah, engkau akan menuai. Ya, banyak orang takut saudara untuk menabur. Sehingga enggak penabur, enggak pernah menuai. Krisisnya enggak pernah menuai, enggak pernah terima berkat. Lebih berat saudara. Iya. Pengkhotbah 11 ayat 4. Siapa senantiasa memperhatikan angin. Memperhatikan apa saudara? Angin, kabar angin. Angin enggak kelihatan, diduga-duga. Ya, siapa yang senantiasa memperhatikan angin. Angin saudara. Ya, tidak akan menabur. Enggak pernah menabur akhirnya. Nanti kayak gini, nanti gitu. Nanti habis, nanti itu saudara. Akhirnya tidak pernah menabur saudara. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Wih, nanti hujan gimana? Wah, nanti ini gimana saudara? Oh, kekeringan gimana? Ini malah banjir gimana? Gak pernah menabur, gak pernah menuai. Betul. 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 Betul, saudara lihat semua sama saja. Firman Tuhan itu memang seringkali dengan hukum manusia seringkali terbalik. Betul, saudara? Harus pegang kalau saudara dunia. Tapi Tuhan beda, tabur, enggak akan menuai. Tabur kebaikan, enggak akan menerima kebaikan kelak. Cepat atau lambat, engkau akan menuai. Tapi juga jangan menabur kejahatan. Kau nabur kejahatan, cepat lambat juga akan menuai kejahatan. Tabur kebaikan, tabur iman, tabur pertolongan, tabur hal yang baik. Saudara, enggak akan mengalami kasih karunia anugerah yang luar biasa. Pertama, menabur di saat sulit itu tanda imannya matang. Saya ulangi ya, menabur di saat sedang kesulitan atau saudara sulit untuk nabur yang dikatakan oleh Tuhan itu berani bukan sulit ya. Sekali sulit tapi melangkah menabur itu tanda imannya matang. Siapa? Bapak Abraham. Betul? Ya, dia gak bisa punya anak istrinya mandul tapi diberkati ditolong Tuhan. Mujizat terjadi. Betul enggak? Istrinya bisa punya anak satu di masa tuanya. Itu wah, luar biasa sekali. Diperhatikan, disayang, luar biasa. Ya, Tuhan uji. Masih cinta Tuhan nomor satu atau sudah dikalahkan. Cinta berkat, cinta anaknya nomor satu. Diuji, persembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Betul saudara? Untuk memberikan anaknya, itu seperti menabur. Itu berat, itu sulit. Betul? Tapi Abraham itu hanya berani melangkah. Waktu dia lakukan, dia ingin persembahkan. Akhirnya disetop oleh Tuhan. Ya, waktu dia sudah mau bertindak, Tuhan berkata, stop, aku sudah tahu hatimu. Kau tetap cinta Tuhan lebih daripada semuanya. Betul? Itu iman yang matang. Maka Tuhan jadikan Abraham bapak orang percaya. Bapak iman. Kalau sedang sesuatu yang gampang diberikan, apalagi sudah tidak pakai, berikan, itu bukan iman. Memang tidak dipakai. Ya, memang mudah kok, sisanya saja itu bukan iman. Tapi menabur saat engkau sulit untuk tabur, untuk berikan, itu sebetulnya iman yang matang. Itu seperti imannya Bapak Surgawi. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita manusia di bumi, dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya yang percaya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Yang dilakukan Abraham itu sama yang dilakukan oleh Bapak di surga. Tuhan terkesan
Maka dijadikan contoh bapak iman, teladan iman. Dan akhirnya malah bapak banyak bangsa, bapak bangsa-bangsa. Kita termasuk anak-anak rohaninya. Dia berani memberikan satu-satunya. Dia dapat tidak terhitung sepanjang masa. Betul? Saudara, itu. Lalu saudara menabur di saat sulit, menarik perkenanan Tuhan. Tuhan berkenan dan mengaktifkan hukum tabur tuai itu jadi kenyataan. Siapa? Ishak. Kalau ini sudah terkenal ya, Surya sering disebutkan ya, Kejadian 26 ayat 1. Maka timbullah ya kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi zaman ya Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Singkat ceritanya ayat 12-13. Maka menaburlah Ishak di tempat itu. Dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab diberkati Tuhan. Bukan karena tanahnya subur. Saat itu masih kemarau. Tanahnya masih tidak baik. Musimnya masih tidak baik. Tapi hasilnya 100 kali lipat ganda. Karena diberkati oleh Tuhan. Perkenanan di hati Tuhan. Firman digenapi. Selama bumi masih ada, kemarau tidak kemarau, hukum tabur tuai terjadi. Dan dia mengalami terjadi. Betul? Saudara, janda Sarfat itu sulit. Saat itu kemarau, betul? Dia sudah kekurangan, tinggal makanan terakhir. Tapi Elia berkata, Tuhan mau memelihara aku. Berikan itu, roti untuk aku dulu. Nanti kau akan dipelihara oleh Tuhan. Tidak mudah, ini tinggal terakhir. Kalau pribadi orang itu gampang. Tapi kalau dengan anaknya, nanti anaknya juga kalau nggak kebenaran nggak bisa makan, itu tidak mudah. Sekalian, kalau kita pribadi kadang-kadang masih berani. Tapi kalau sudah dengan anak, itu tidak mudah. Tapi hebat, wanita itu berani lakukan saat sulit, saat kekurangan, dia lakukan. Maka perkenanan Tuhan ada. Maka dia dipilih. Yang didatangi adalah janda miskin ini. Bukan janda kaya yang lain. Kenapa? Janda kaya belum tentu berani, belum tentu ikhlas. Ya, malah mungkin kikir. Ini janda yang berani. Dan mujizat terjadi. Hukum tabur tuai terjadi. Dia berikan, dia diberi, dia berikan, dia beri. Selama kemarau, dia terus cukup saja. Limpah, gak pernah kekurangan. Amin, saudara. Saya tambah satu lagi saja, saudara. Saudara baca di rumah saja, atau saya bacalah ya. Markus 12 ayat 41 dan seterusnya. Pada satu kali Yesus duduk menghadai peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Ya, banyak orang kaya memberi sejumlah besar, jumlah yang besar. Lalu datang seorang janda yang miskin dan ia memasukkan berapa, saudara? 2 peser. Katakan berapa? 2 pesen, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya, dipanggil dan berkata pada mereka, aku berkata padamu, sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari apa? Kekurangan, sedang kekurangan. Memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, malah semuanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saudara perhatikan, satu kali di bait Allah ya, Tuhan Yesus sengaja memperhatikan. Apa tadi memperhatikan apa? Orang memberi persembahan, betul? Tuhan sengaja memperhatikan orang memberi persembahan. Lalu dia lihat orang yang beri banyak, tapi juga ada satu janda memberi hanya 2 peser. 1 duit 2 peser itu, saudara. Yang penting kecil sekali. Yesus panggil muridnya, lihat. Tadi gitu ya. Tuhan lihat. Ini perempuan ini memberi paling banyak.
Karena semua orang memberi dari limpahnya. Dia itu memberi dari kekurangannya. Semua yang dia punya dipuji. Buat contoh, murid-muridnya dikasih tahu. Ini loh perbuatan yang luar biasa. Betul? Betul? Itu Tuhan. Kalau manusia terbalik, sudah kurang kok, disuruh memberi. Jahat itu. Ya, buat orang sengsara. Itu pikiran manusia yang gak ngerti firman. Tuhan Yesus malah memuji. Betul? Kalau saudara menabur, salah satu jalan Tuhan senang. Hukum ini dijadikan tabur. Engkau tuai, tabur. Engkau tuai, tabur. Engkau tuai. Dan alami banyak hal. Ya saudara, perempuan yang mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak narwastu, betul? Orang murid-murid aja dicela. Ini ngapain? Pamer, boros, kasihkan orang miskin saja. Yesus berkata apa? Kalau orang miskin kapanpun kau bisa. Perempuan ini melakukan yang baik untuk aku. Dia mempersiapkan penguburanku. Saat dibutuhkan, perempuan ini tahu dia memberikan yang dia punya, minyak narwastu yang melegakannya. Ini perempuan Maria, saudaranya Lazarus, saudara Marta. Dia dekat dengan Tuhan. Dia tahu hatinya Tuhan. Dia tahu Tuhan mau menyerahkan diri. Dia rela memberikan itu. Tuhan sampai berkata, dia yang mempersiapkan aku untuk penguburannya. Yusuf dari Arimatea. Yesus mati, semua lari. Tapi ada seorang Yusuf Arimatea, murid Yesus juga. Dia berani datang pada Pilatus untuk minta mayatnya. Itu resiko loh saudara. Semua muridnya aja ketakutan kok. Ya Petrus tanya, kamu muridnya? Enggak. Sampai menyangkal kok. Ngaku muridnya aja enggak berani. Ini berani, rela minta Pilatus. Itu resiko besar. Dia tetap. Saat krisis itu, saat itu. Ya. Banyak orang enggak bisa percaya malah lari. Dia berani. Bersihkan, diminyaki, dirempah-rempahi, di kafan yang baru. Lalu kuburnya yang dia baru untuk keluarganya. Harusnya untuk mereka keluarga diberikan. Saat dibutuhkan, mereka berani memberikan. Itu luar biasa. Maka sampai sekarang orang kalau ke Holy Land, sudah pasti lihat kubur yang kosong. Milik Yusuf Arimatea. Nanti kita juga buat kubur yang kosong. Yang dulu ya kisahnya Yusuf Arimatea. Saat dibutuhkan, waktu kita menjawab kebutuhan itu luar biasa. Sekarang juga sama, saat Tuhan sedang perintahkan kita bangun pusat kegerakan Roh Kudus. Tuhan sedang bangun. Ya siapa yang menjawab kebutuhan supaya selesai dengan baik. Saya percaya punya arti lebih daripada waktu sudah selesai. Saudara, saya percaya itu luar biasa. Tapi yang intinya adalah seperti tadi saudara, tetap menabur di saat krisis. Saudara akan temukan celahnya. Saudara akan temukan terobosannya. Saudara akan temukan kasih karunia. Jangan semu-semu berbuat baik. Karena pada waktu yang tepat kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, kita tetap saja melangkah. Orang-orang yang menabur dengan cucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Nabur cucuran air mata itu berat saudara. Itu tidak mudah. Sampai naburnya dengan cucuran air mata. Tapi akan menuai dengan sorak-sorai. Sorak-sorai. Amin saudara. Saya tutup dengan satu saja saudara. Pendek. Rendahkan diri dan doa puasa di hadapan Tuhan. Saya ulangi ya. Rendahkan diri dengan apa? Doa puasa di hadapan Tuhan. Nah, saudara baru saja saudara dengan pengumuman kenapa? Ya, ini keadaan sedang berat sekali, krisis sedang berat sekali. Tiba-tiba Tuhan ingatkan, hati kita, Pak Jo, saya, ini penting sekali merendahkan diri di hadapan Tuhan dan doa puasa. Karena hal itu adalah satu langkah yang paling penting. Sebab banyak hal tidak bisa kita lakukan, tapi Tuhan saja yang pasti bisa.
pasti bisa. Pasti bisa. Yang menjadi jawaban pasti adalah Tuhan. Maka digerakkan, rendahkan diri, adakan ya doa, puasa, masa, adakan doa, puasa, raya. Waktu Tuhan berkenan, waktu Tuhan bertindak, maka yang tidak bisa jadi bisa. Maka diberkati sekalipun saat krisis, saudara. Maka mujizat bisa terjadi waktu kita merendahkan diri dengan doa dan puasa. Waktu pemuritan saya sampaikan firman Tuhan melalui apa, saudara? Yoel, kitab Yoel. Kitab Yoel itu bicara tentang akhir zaman. Pada hari Tuhan, kedatangan Tuhan kedua. Ada dua, berapa kali? Minimal yang penting dua itu. Seruan. Saat itu ada hari akhir juga sama. Mereka sedang mengalami masalah. Mereka sedang mengalami penderitaan. Banyak sekali, saudara. Lalu dikatakan, gerakan ya doa, puasa untuk pengampunan, untuk pemulihan, saudara. Dan sungguh-sungguh mereka gerakan ya doa, puasa. Lalu yang kedua ada lagi, tiuplah sangkakala, shofar, tanda kebangkitan. Gerakan doa, puasa supaya digerakkan para pahlawan Tuhan untuk bergerak. Shofar itu apa-apa untuk maju. Doa, puasa untuk kebangkitan, untuk kegerakan, supaya menuai, supaya bergerak, supaya menjadi pahlawannya Tuhan untuk harinya Tuhan. Ya, saudara sekalian, itu ada panggilan dari Tuhan. Sekarang akhir zaman, ya supaya ya Tuhan tolong, tapi juga supaya dibangkitkan para penuai, saudara. Kemarin Rabu, saudara, di Miracle Net saya sampaikan, saudara, doa, puasa mengubah segala sesuatunya, saudara. Dengan kisah Esther, saat itu mereka sedang terancam, bangsanya akan dibantai. Sekarang itu apa ya, genosida, akan dilenyapkan bangsanya semuanya, termasuk Esther dan yang lain, saudara. Ya, Mordekai nyuruh dia menghadap raja. Pertamanya takut, nggak diundang, nggak boleh datang. Kalau datang, bisa dihukum mati, kecuali raja ulurkan tongkatnya, tanda pengampunannya. Tapi Mordekai ingatkan, engkau harus ingat loh, untuk inilah engkau diangkat jadi ratu dengan panggilan itu. Kalau engkau nggak mau pun Tuhan akan tinggalkan, Tuhan akan pakai yang lain. Kalau engkau tidak mau, dia sadar, lalu dia berkata, oke, kalau gitu gerakkan doa, puasa, raya. Semua dimanapun berada, ya tua, muda, gerakkan, diajak doa puasa. Aku dan semua dayangku, Esther, juga akan doa puasa, doa puasa, doa puasa. Setelah itu akan menghadap raja, ya sampai risiko seperti apapun, mati pun sudah, aku akan melangkah. Doa puasa, minta perberanian, minta pertolongan, minta perlindungan, minta kasih karunia dari Tuhan. Dan singkat-cerita setelah itu, ya sesuatu yang luar biasa, saudara, mengubah suatu. Harusnya tanggal 13 bulan Adar mereka akan dijarah, mereka akan dibantai. Tapi saudara, berubah total, saudara. Bukan dijarah, yang mau jarah malah dijarah, saudara. Ya, Haman yang mau gantung, Mordekai malah dia yang digantung, saudara. Akhirnya bantai. Tanggal 13 yang menjadi tanggal yang luar biasa, berkat yang luar biasa, tanggal kemenangan yang luar biasa, tanggal mujizat yang luar biasa dan luar biasa. Lalu tadi ibadah doa puasa. Jadi selama 40 hari ini, saudara, Senin sampai Jumat ada ibadah doa puasanya. Jam 5 sampai jam 6, saudara. Tadi saya sampaikan firman Tuhan, saudara. Doa puasa mengubah masalah besar menjadi anugerah besar. Kisah Yosafat, saudara. Iya, satu diserang 3 pasukan besar sampai ketakutan. Tapi hebatnya, sekalipun takut, ambil keputusan, datang ke rumah Tuhan, berseru pada Tuhan, gerakkan semua, ya, untuk doa puasa, semua tentaranya, semua rakyatnya, gerakkan doa puasa, bahkan sampai seluruh keluarganya tentara,
keluarganya semua, rakyat semua sama-sama berseru pada Tuhan, saudara. Waktu mereka mulai adakan doa puasa raya, semuanya berdoa. Maka Tuhan kirim nabinya berkata, jangan takut. Ya, engkau tetap maju saja. Bukan engkau yang berperang, Tuhan yang berperang gantikan kamu. Engkau takut, gak usah takut, engkau gak akan kalah. Tuhan yang berperang. Kalau Tuhan di pihak kita, siapapun lawan kita ditenangkan, dikuatkan. Waktu saudara doa puasa, saudara akan diberi iman, saudara akan diberi kekuatan, saudara akan keluar dari ketakutan, saudara. Lalu setelah itu diberi lagi petunjuk. Ya, setelah itu bangun pasukan pujian, bangun pasukan pujian. Ini saudara gak masuk akal. Ini sebetulnya sama peluang, celah yang seringkali gak terpikirkan. Caranya menang, bangun pujian penyembahan, bangun pujian penyembahan. Tadi bangun pujian penyembahan. Lalu dibangun pasukan pujian penyembahan. Waktu mereka mulai bersorak-sorak bagi Tuhan, saudara, maka Tuhan mulai turun tangan, Tuhan mulai datang, Tuhan mulai bergerak. Tuhan mulai buat musuhnya saling bunuh satu dengan lain, sampai mereka habis sendiri karena saling bunuh satu dengan yang lain. Lalu Yosafat dan tentara datang, tinggal dapat jaran, tinggal lihat ke mujizat kuasa Tuhan, berkat Tuhan. Mereka mengalami sesuatu yang luar biasa, justru dapat anugerah yang luar biasa sekali. Setelah mereka berdoa puasa, sampai tempat itu disebut lembah pujian. Harusnya lembah tangisan, lembah pujian. Sama, saudara lakukan. Saudara akan lihat kemuliaan yang hebat, kemuliaannya dahsyat yang dari Tuhan. Saya percaya, ya, hari ini juga saya nggak punya waktu banyak, tapi saya kata, ayo bangkit doa puasa. Saudara dengar, yang bisa memberi jawaban pasti itu Tuhan. Saudara mau usaha apapun belum pasti, bahkan kemungkinan besar belum tentu bisa. Tapi kalau saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan, saudara doa puasa, saudara, firman Tuhan berkata, maka Tuhan akan mendengarkan, maka Tuhan akan bertindak. Karena kita mengandalkan Tuhan, karena kita percaya pada Tuhan, Dia akan beri iman, Dia akan berikan hal yang tidak pernah terpikirkan. Kalahkan musuh kok dengan pujian penyembahan, itu gak pernah terpikirkan. Tapi sebetulnya itulah senjata akhir zaman yang luar biasa. Tuhan berkata, akhir zaman bangun barisan pujian. Akhir zaman Pondok Daud dipulihkan. Waktu Pondok Daud dipulihkan, semua nyembah dengan benar. Maka Tuhan bertata, maka Tuhan hadir, maka Tuhan berkarya, maka musuh dikalahkan, maka kemenangan terjadi, kasih karunia dinyatakan. Seperti doa Bapak kami, oh Bapak kami yang di surga, masih jauh saudara, lalu dikuduskanlah namamu. Dalam terjemahan sehari-hari dikata sembahlah Tuhan, dikudus, sembahlah Tuhan, pujian penyembahan Bapa yang di surga, tapi sembahlah Tuhan. Setelah itu apa? Datanglah kerajaanmu. Maka Tuhan datang dengan kerajaannya, dengan kuasanya. Tuhan hadir, hadirlah Tuhan hadir. Setelah kerajaan Tuhan ya datang, jadilah kehendakmu. Kehendak Tuhan jadi, kehendak Tuhan dilakukan. Yang sakit disembuhkan, yang hancur dipulihkan, yang kekurangan diberkati, yang berdosa bertobat saudara. Sungguh-sungguh saudara, sekalipun krisis, kehendak Tuhan double favor digenapi, kehendak Tuhan jadi. Tangkap saudara, seruan untuk doa puasa. Saya percaya itu gongnya segala perjuangan kita. Karena Tuhan yang akan beri hikmat, karena Tuhan yang akan beri pelindungan, karena Tuhan akan memberikan iman, kekuatan. Tuhan berperang gantikan kita. Tuhan berperang gantikan kita. Kita akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Ya, saya tutup dengan pengertian aja. Saudara, doa puasa dengan tujuan. Untuk apa saudara doa puasa? Bukan asal saja. Ya, nanti yang akan datang saya akan sampaikan banyak tentang doa puasa. Tapi hari ini saya katakan punya tujuan. Tidak hanya sekedar doa puasa. Doa puasa itu ya doa. Puasa disertai doa. Jangan yang penting puasanya saja. Puasanya yang penting lemah kering. Tapi tambah doanya saudara. Dan
ada tujuannya. Engkau mau berseru pada Tuhan itu untuk apa? Ada saatnya untuk perlindungan, ada saatnya untuk pertolongan, ada saatnya untuk pengampunan. Ninawe minta pengampunan dari Tuhan, betul nggak saudara? Yosafat minta pertolongan dari Tuhan, penyertaan dari Tuhan. Ada masing-masing. Musa minta firman dari Tuhan, doa puasa, dapatkan hukum Taurat, dapatkan firman Tuhan. Gereja mula-mula doa puasa, minta kegerakan visi, dan akhirnya ya mulai dipilih Paulus dan Barnabas, mulai diutus, diawali dengan doa puasa, diutus dengan doa puasa, maka mengalami satu yang luar biasa. Saja, ayo panjatkan apa yang saudara butuhkan saat saudara doa puasa. Nyanyikan satu lagu. Semua bangkit berdiri. Di setiap musim kehidupan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Semua angkat tangan dan mulai berdoa pada Tuhan saat ini. Kita sudah masuk ke gerakan doa puasa raya sejak tanggal 1. Saat ini saudara, kita datang di hadapan Tuhan. Firman Tuhan juga mengajarkan kita banyak 10 kunci sukses saudara untuk saat krisis ini. Yang terakhir kita juga dapat firman Tuhan, doa puasa. Doa puasa, karena Tuhanlah sumber pertolongan yang sejati. Daripada Tuhan tidak ada yang mustahil. Berseru saudara, bawa doa-doa saudara, sampaikan doa-doa saudara. Selama kita doa puasa, saudara datang pada Tuhan, bawa ya puasa, doa puasa yang punya tujuan pasti. Kalau saudara punya pergumulan tentang kesehatan, doa puasa berseru untuk kesembuhan saudara, bahkan kesembuhan orang lain saudara. Oh, kesembuhan orang lain juga saudara. Waktu saudara doa untuk orang lain, maka jawaban doa akan datang melalui saudara. Saudara akan dapat pengurapan kesembuhan. Doa puasa saudara, oh untuk keluarga-keluarga, oh untuk keluarga-keluarga. Bahkan saudara juga doa puasa, doamu untuk keluarga-keluarga orang lain yang sedang mengalami keadaan terpuruk juga saudara. Doakan mereka dengan puasa saudara. Waktu Tuhan mendengar doamu, waktu Tuhan menjawab doamu, saudara akan dilewati jawaban doa lewat saudara. Saudara akan mengalami jawaban pemulihan keluarga saudara. Oh terus saudara berdoa puasa, mungkin tentang studi saudara, mungkin tentang pekerjaan saudara, mungkin tentang keuangan saudara, mungkin tentang komsel saudara, oh tentang departemen, oh tentang bangsa dan tanah air kita saudara. Doa, doa, doa saudara.
Tuhan, kami bawa doa-doa di hadapan-Mu. Kami percaya dengan firman Tuhan. Kau yang perintahkan kami, adakan doa puasa raya, adakan doa puasa masa. Oh, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu, seperti Kau mendengar doa-doanya Tuhan Esther, oh, dan bangsa itu. Engkau dengarkan doanya, maka terjadi pembalikan yang luar biasa. Oh, segala sesuatunya terjadi karena turut campur daripada Tuhan. Waktu engkau mendengar doa puasa Yosafat dan tentara dan rakyatnya, oh Tuhan, Kau berikan iman pada mereka. Kau berikan Tuhan, oh, cara strategi yang tidak pernah terpikirkan waktu itu. Tuhan, bangun barisan doa, bangun barisan doa yang Tuhan katakan itu akhir zaman. Waktu pujian penyembahan diagungkan, maka Tuhan Kau hadir, maka Tuhan Kau berkarya, maka kerajaan-Mu datang, maka kehendak-Mu jadi. Jawaban doa digenapi, firman Tuhan digenapi, janji Tuhan digenapi, maka kehendak-Mu jadi Tuhan. Oh Tuhan, Yesaya 60 terjadi digenapi. Dapat favor, oh digenapi, janji-Mu digenapi Tuhan. Hari ini kami bawa doa di hadapan-Mu. Engkau mendengar setiap kami, doa-doa kami. Tuhan, Engkau sedang menjawabnya. Oralah pasakara, kami bawa Tuhan, kami sehati, oh berseru di hadapan-Mu. Kami mendengar panggilan-Mu seperti bangsa Israel pada zamannya Esther mendengar panggilan-Mu Tuhan. Kami bersama-sama doa puasa. Oh Tuhan, maka Engkau bertindak, maka Engkau jamah raja, maka Engkau yang berikan hikmat pada Esther, maka Engkau buat terobosan-terobosan sehingga oh kuasa-Mu yang dinyatakan, sesuatu yang dahsyat terjadi. Tuhan, sekali lagi, oralah pasal, ajar setiap kami Roh Kudus. Engkau yang tuntun setiap kami Roh Kudus, Engkau yang menolong setiap kami. Sungguh-sungguh Tuhan, gerakan doa puasa ini akan mendatangkan oh karya Tuhan yang dahsyat, oh lawatan Tuhan yang dahsyat. Oh, terjadi hujan pertobatan, hujan pertobatan, Kairos untuk Indonesia terjadi. Indonesia dilawat Tuhan, Indonesia oh diselamatkan Tuhan, Indonesia terjadi Tuhan besar. Kairosnya digenapi, Tuhan besar. Orang berbondong-bondong datang, oh memenuhi bait Allah, memenuhi tempat ini untuk mencari Tuhan. Oh bertobat dan terima kasih karunia, terima pengampunan, terima keselamatan, dan sungguh-sungguh kemuliaan terjadi. Api-Mu turun atas bangsa kami, api-Mu turun atas gereja-Mu ini, api-Mu turun atas setiap kami Tuhan, api-Mu turun, oh nyalakan api-Mu Tuhan. Jadikan kami membawa obor kegerakan sampai bangsa-bangsa, sampai Timur Tengah, sampai ke tanah perjanjian. Bawa obor yang daripada Tuhan. Kehendak-Mu jadi, kehendak-Mu digenapi Tuhan. Dan kami tahu ini waktunya, ini waktunya. Kami merendahkan diri, mengandalkan Tuhan, berseru-seru pada Tuhan. Engkau mendengar, Engkau menjawab, Engkau yang melakukannya Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Biar firman-Mu yang membukakan setiap kami. Dan kami tahu ini waktu yang hebat, ini waktu yang luar biasa. Terjadi sesuai dengan rencana-Mu, terjadi sesuai dengan janji-Mu. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh dengan kasih karunia Tuhan. Indonesia penuh dengan kasih Tuhan. Jadikan kami semua alat-Mu untuk membawa bangsa ini di hadapan-Mu. Sehingga Engkau buka hati, sehingga Kau rawat bangsa kami. Engkau pulihkan, Engkau ampuni, Engkau pakai, Engkau bangkitkan, dan Engkau pakai bangsa kami jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Setiap kami jadi berkat dimanapun kami berada. Jadi terang, jadi berkat bagi keluarga, gereja Tuhan, sesama, dan siapapun yang Tuhan kirim dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus.
Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang sangat meriah. Tuhan berkati.